Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pendidikan agama Islam kelas 9 semester 1 yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada sedikit cuplikan tentang cerita hari kiamat. Wah, asiknya tamasya kali ini ya. Iya, ombak lautnya pun tenang. Lihat itu, ada ombak datang lagi. Siap-siap ya, kalian harus pegang papan luncurnya erat-erat. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, subhanallah, asik sekali. Samil, Dodo, ayo kita segera ke tepi. Saatnya makan siang. Baik, Ayah. Ayah, awas ada ombak. Ayo kita lari. Ayah, cepat tolong Dodo, Ayah. Tolong. Dodo! Sudah ayah dapatkan. Ayah, Dodo. Ayah. Dodo, Dodo, kau tidak apa-apa kan, nak? Ayah, ayo kita bawa Dodo ke tepi dulu ya. Dodo, apa yang kau rasakan? Dodo tidak apa-apa kok, hanya kaget saja. Minum dulu ya, Do. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah baikan keadaanmu? Iya Bu, nafas Dodo lebih lega. Seram sekali ya tadi, Syamil masih deg-degan sampai sekarang. Iya, rasanya seperti kiamat ya. Kiamat itu bukannya. Yang Dodo tahu kiamat itu sangat menyeramkan. Kiamat itu apa sih, Kak? Kiamat itu hari akhir. Hari akhir? Maksudnya apa, Kak? Kalian penasaran ya? Kalian mau tahu? Kiamat itu adalah hari di mana terjadinya bencana yang sangat dahsyat. Gunung-gunung akan meletus dan tanah-tanah akan terbelah. Air laut meluap dan tumpah ke daratan. Dan manusia pun menjadi sangat ketakutan. Akhirnya semua alam semesta ini hancur. Dan pada saat itu semua makhluk Allah akan mati. Menyeramkan sekali. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Ayah? Setelah itu Allah akan menghidupkan kembali semua makhluknya yang telah mati, Syamil. Dihidupkan kembali. Untuk apa, Ayah? Mereka dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Siapa yang banyak melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikannya surga. Sedangkan siapa yang banyak melakukan perbuatan buruk, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dodo takut. Apa kiamat itu akan benar-benar terjadi? Kiamat itu pasti akan terjadi, Dok. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada di dalam Al-Quran ya, Bu? Iya, Nadia. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oh iya, nanti kalau kamu sampai di rumah, coba kamu lihat sendiri ya. Berarti nanti semua perbuatan Dodo harus Dodo pertanggungjawabkan ya?
Oh, itu sudah pasti dong. Kan semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi tidak mungkin ada yang terlewat. Termasuk perbuatanmu tadi yang mengambil makananku diam-diam dong. Halo, benar kan? Ketahuan. Maafkan aku ya Syamil. Habis tadi Dodo lapar sekali. Nanti Dodo ganti. Nah, setelah kalian menonton sedikit cerita tentang hari kiamat, mari kita dengarkan apa itu iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur. Untuk apa? Yaitu untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Yang selanjutnya adalah dalil tentang hari kiamat. Terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ahdil manfush. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Selanjutnya nama-nama hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Akhir atau hari akhir. Yang ketiga Yaumus Sa'ah atau masa yang ditetapkan. Yang keempat Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang kelima Yaumul Waqi'ah atau peristiwa yang pasti berlaku. Yang keenam Yaumul Haqqah atau peristiwa yang sebenarnya. Yang ketujuh Yaumul Qari'ah atau hari yang menggemparkan. Yang kedelapan Yaumuz Zalzalah atau hari goncangan. Yang kesembilan Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yang kesepuluh Yaumul Fasl atau hari keputusan. Kemudian selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Terdapat dua tanda-tanda pada hari akhir. Yang pertama yakni tanda kiamat kecil dan yang kedua tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil sendiri ada beberapa ya. Yang pertama ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Kemudian yang kedua minuman keras yang merajalela. Dan yang ketiga jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian yang keempat lahirnya Dajjal. Kemudian yang kelima banyak terjadi gempa bumi. Selanjutnya pembunuhan merajalela dan banyaknya perzinaan. Kemudian yang kedua ada tanda kiamat besar. Yang pertama matahari muncul dari barat. Kemudian yang kedua rusaknya Ka'bah. Yang ketiga lenyapnya Al-Quran. Dan yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian selanjutnya peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Barzah. Kemudian yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab. Yang kelima Yaumul Mizan. Yang keenam Sirat. Dan yang terakhir surga dan neraka. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Nah, jadi dengan beriman kepada hari akhir, kita jadi mengetahui bahwa semua makhluk hidup itu, baik manusia maupun hewan, akan mati dan akan abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan baik ataupun buruk akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat,
memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran, serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Kelima, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Nah, kemudian perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama itu ada senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menyayangi dan membantu fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan yang ikhlas. Ketiga, menyayangi dan memelihara anak yatim, baik itu yatim piatu dan yatim, dengan mengasuh, menyantuni, dan mendidiknya. 4. Bersikap atau berakhlak baik, seperti akhlakul karimah kepada sesama. Kelima, patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh atau soleha.